Selamat datang kembali di channel yang membahas informasi terkini seputar dunia MotoGP. Johan Zarco dikenal sebagai salah satu pembalap berbakat di MotoGP dengan perjalanan karir yang penuh dinamika. Ia 2 kali menjadi juara dunia kelas Moto2 pada tahun 2015 dan juga tahun 2016. Sebelum naik ke kelas Premier pada tahun 2017. Sejak saat itu, Zarco telah membela beberapa tim, termasuk Tech3 Yamaha, KTM, Ducati Pramac, dan kini Honda bersama LCR. Keputusan Zarco untuk meninggalkan Ducati yang dominan demi bergabung dengan Honda menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa seorang pembalap yang sudah berada di tim yang kompetitif memilih pindah ke tim yang tengah berjuang? Banyak pengamat menilai langkah ini berisiko besar, mengingat Honda masih tertinggal dalam hal performa dibandingkan Ducati dan Aprilia dalam beberapa musim terakhir. Namun, bagi Zarco, keputusan ini bukan hanya tentang performa motor, tapi juga tentang tantangan dan kesempatan untuk berperan lebih besar dalam mengembangkan tim. Honda yang pernah mendominasi MotoGP bersama Marc Marquez berusaha bangkit setelah beberapa musim sulit, dan Zarco merasa bahwa bergabung dengan proyek ini memberinya peluang untuk menjadi bagian dari kebangkitan pabrikan legendaris tersebut. Sebagai pembalap dengan pengalaman luas, Zarco juga melihat aspek lain di luar kecepatan semata. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa tetap bersaing di puncak meskipun dengan motor yang belum sempurna. Baginya, ini bukan sekedar keputusan strategis, tapi juga ujian karakter dan ketahanan mentalnya sebagai seorang pembalap profesional. Ducati dikenal sebagai salah satu tim terkuat di MotoGP, dengan motor yang kompetitif dan sering mendominasi podium. Namun sebaliknya, Honda mengalami penurunan performa dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kepergian Marc Marquez yang membuat mereka kesulitan bersaing di papan atas. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati menjadi motor terbaik di grid MotoGP sejak diperkenalkannya Desmond Sidici GP22 dan juga GP23. Ducati berhasil mendominasi dengan keseimbangan sempurna antara kecepatan, akselerasi, dan stabilitas saat menikung. Motor ini memiliki aerodinamika canggih, sistem ride height device yang lebih matang, serta tenaga mesin yang unggul dibandingkan kompetitor lainnya. Bukti dari dominasi Ducati terlihat jelas dalam hasil balapan. Pada musim 2023 dan juga 2024, hampir setiap balapan selalu dimenangkan oleh pembalap Ducati, baik itu dari pabrikan tim Lenovo Ducati maupun tim satelit seperti Pramac dan juga VR46. Francesco Bagnaia berhasil meraih gelar juara dunia berturut-turut dengan GP23, sementara Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi juga mampu tampil konsisten di papan atas. Keunggulan Ducati juga terlihat dalam sistem pengembangannya. Pabrikan asal Italia ini terus berinovasi dan mendengarkan masukan dari para pembalapnya. Dengan 8 motor di grid, Ducati memiliki lebih banyak data untuk dianalisis, sehingga pengembangan motor mereka jauh lebih cepat dibandingkan pabrikan lain. Di sisi lain, Honda mengalami masa-masa sulit sejak kepergian Marc Marquez pada tahun 2020. Pabrikan yang dulu dikenal sebagai motor yang sangat kompetitif kehilangan performa dan menjadi sulit dikendarai. Masalah utama Honda terletak pada kurangnya traksi di roda belakang, kurangnya stabilitas saat masuk tikungan, serta tenaga yang masih kalah dibandingkan Ducati dan Aprilia. Musim 2024 menjadi tahun yang sangat berat bagi Honda. Meskipun Joan Mir dan Luca Marini berusaha mengembangkan motor, hasilnya masih jauh dari harapan. Bahkan, tim satelit LCR Honda yang diperkuat Johan Zarco dan Takaaki Nakagami kesulitan untuk menembus posisi 10 besar secara konsisten. Keputusan Johan Zarco untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Honda jelas bukan langkah yang mudah. Ia meninggalkan motor yang telah membantunya bersaing di barisan depan demi proyek yang penuh ketidakpastian. Namun, Zarco bukanlah satu-satunya pembalap yang percaya pada potensi Honda. Honda saat ini sedang menjalani restrukturisasi besar-besaran. Mereka merekrut insinyur dari berbagai tim termasuk ex-pegawai Ducati dan Yamaha.
untuk mengembangkan motor baru yang lebih kompetitif. Honda juga mulai fokus pada pengembangan aerodinamika dan sistem elektronik yang selama ini menjadi kelemahan mereka. Bagi Zarco, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai pembalap yang bisa beradaptasi dengan motor. Jika ia berhasil membawa Honda kembali ke persaingan teratas, namanya akan tercatat sebagai salah satu pembalap yang berjasa dalam kebangkitan pabrikan Jepang tersebut. Namun, tantangan sangat besar, mengingat sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa Honda bisa mengejar Ducati dalam waktu dekat. Johann Zarco menjelaskan bahwa keputusannya untuk pindah ke Honda didasarkan oleh pada beberapa faktor. Salah satunya ialah keinginan untuk menghadapi tantangan baru dan juga berkontribusi dalam pengembangan motor. Selain itu, ketidakpastian mengenai posisinya di tim Pramac Ducati juga mempengaruhi keputusannya. Zarco merasa lebih dihargai dengan tawaran yang diberikan oleh LCR Honda yang memberinya kontrak 2 tahun dan peran penting dalam tim. Beberapa pengamat MotoGP awalnya skeptis terhadap keputusan Zarco, mengingat perbedaan performa antara Ducati dan Honda. Namun, dengan hasil positif yang diraih di awal musim, pandangan tersebut mulai berubah. Performa Zarco dianggap sebagai indikator bahwa Honda sedang menuju arah yang benar dalam upaya mereka kembali ke puncak kompetisi. Meskipun demikian, tantangan besar masih menanti, dan konsistensi dalam meraih hasil positif akan menjadi kunci bagi Zarco dan Honda di sisa musim ini. Saya tidak mengerti logikanya, ujar seorang pengamat MotoGP. Ducati saat ini adalah motor terbaik di grid, sementara Honda masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Mengapa ada pembalap yang rela meninggalkan paket kompetitif demi proyek yang belum jelas arahnya? Tambah pengamat tersebut. Meskipun Honda telah menunjukkan peningkatan, Zarco menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai level kompetitif yang diinginkan. Dia menekankan pentingnya fokus pada pengembangan motor dan bekerja sama dengan tim untuk mengatasi kelemahan yang ada. Zarco juga mengadopsi pendekatan unik dalam pengujian pramusim dengan memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam detail teknis, agar tidak terjebak dalam kompleksitas pengembangan. Kemudian, pada tahun ini, Honda menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan peningkatan signifikan dalam performa mereka. Johann Zarco yang kini membela tim LCR Honda berhasil meraih posisi keempat dalam sprint race dan keenam dalam Grand Prix Argentina. Hasil terbaik bagi Honda sejak era pasca Marquez. Dengan komitmen dan dedikasi yang ditunjukkan, Johann Zarco berharap dapat membantu Honda kembali menjadi kekuatan dominan MotoGP. Keputusan berani untuk meninggalkan zona nyaman di Ducati demi tantangan baru bersama Honda menunjukkan tekadnya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia balap motor. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe.